Partai Gerindra dan Partai Demokrat menggelar pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat Pegangsaan Jakarta Pusat Kamis kemarin. Pertemuannya dipimpin oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berlangsung selama lebih kurang 1 jam. Kedua parpol membahas berbagai isu politik, salah satunya tentang isu Pilpres 2024. Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Ahmad Muzani sempat berkelakar lewat pantun kepada Teuku Rifki Harsha bahwa Prabowo tambah kuat jika Partai Demokrat ikut bergabung. Kami hanya nitip satu pantun saja tadi sama Mas Rifki. Pergi ke pasar membeli alpukat. Membelinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat jika Partai Demokrat makin tambah bergabung. Katanya nggak menggoda tapi menggoda. Seperti diketahui, saat ini Gerindra sudah bekerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Sedangkan Partai Demokrat masih berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Nasdem dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Lantas, akankah rayuan Gerindra mampu membuat Demokrat tergoda dan bergabung ke Koalisi Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Baik Demokrat maupun Gerindra, kalau ditanya oleh media, apa sih makna dari pertemuan itu? Semuanya jawabannya sama, setali tiga uang, serupa, hanya silaturahmi saja, membina hubungan, menjaga hubungan keakraban. Tapi kalau lihat pantunnya tadi, kok saya nggak yakin ya, kok nggak percaya ya, kok saya yakin ini ada godaan-godaan yang dilontarkan oleh Gerindra kepada Demokrat. Kita akan langsung saja tanya kepada para narasumber yang sudah hadir bersama saya, Bang Andri Rosiade, juga sudah mewakili Gerindra, akan cerita lebih lanjut, benar nggak ada godaan-godaan itu? Bang Andri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Baik, dan berikutnya kita juga akan dengarkan sebenarnya apa makna ataupun juga harapan dari Demokrat dengan melakukan pertemuan dengan partai yang ini di luar koalisinya. Jangan-jangan ini ada tawaran-tawaran juga yang diminta oleh Partai Demokrat. Kali ini yang berbicara beda, yang berbicara adalah sosok politisi perempuan. Sudah hadir juga tentunya di studio bersama saya Mbak Diska Putri Pamungkas selaku politikus Demokrat. Selamat malam Mbak Diska. Malam. Kalau kata Bang Andre tadi birunya beda. Ini jangan-jangan partai atau koalisinya juga bakal beda. Nah itu. Aduh. Ini biru muda ini kayak biru tua dikasih warna putih ya. Jadi biru muda. Bisa aja nih kan. Itu sudah tersirat, Tapi kemudian kita juga akan dengarkan bagaimana suara dan juga pandangan menilai pertemuan dua partai ini dari yang menjadi koalisi atau rekan koalisi dari Partai Demokrat, yaitu dari Partai Nasdem, sudah bergabung dengan kita secara daring, Bapak Effendi Koiri atau yang bisa kita panggil dengan Gus Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Coy. Gus, sehat Gus. Senior ini, senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Mbak Putri ya. Baik, ya. Sehat semua Mas Andri. Alhamdulillah Gus, sehat Gus. Gus Coy. Baik, Mbak Diska langsung saja. Apakah kemudian Demokrat ini bertemu dengan Gerindra sebagai salah satu langkah antisipatif kalau Mas Ahaye ternyata bukan nama yang dipilih sebagai pendamping oleh Pak Anies Baswedan. Jadi udah jaga-jaga nih, kita rangkul dulu Gerindra dari sekarang, PDKT dari sekarang. Jangan-jangan gitu Mbak Diska? Enggak lah, kebetulan ini sebenarnya spekulasi ini selalu berkembang setiap kali Partai Demokrat bertemu dengan banyak pihak sebelum yang di luar partai politik Koalisi Perubahan. Mungkin kita dengar sebelumnya kita sempat ketemu dengan bersilaturahmi dengan Mbak Puan di PDIP, terus kemudian sekarang dengan Gerindra, dan tentu ini bukan kali pertama Gerindra dan Partai Demokrat bertemu, karena sebelumnya juga kita tahu Pak Prabowo sempat juga bersilaturahmi dengan Pak SBY di kemarin di Pacitan begitu. Jadi sehingga sebetulnya ini adalah bentuk komunikasi kebangsaan yang selalu kita jalin
selama ini dengan berbagai partai politik di luar koalisi perubahan itu Tapi sendiri. tujuannya Jadi- buat apa komunikasi dengan partai yang ada di koalisinya? Apa begitu loh? Nah, Kan ini. nggak merancang misi-misi bareng gitu kan? Kan nggak betul. akan merancang memenangkan calon yang sama. Tapi kan ini dia, bahwa partai politik ini sebenarnya kan tanggung jawabnya besar, Mbak. Bukan hanya tanggung jawab untuk memenangkan satu kandidat atau yang lain, tapi ada tanggung jawab besar untuk bisa melakukan pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang bersih, yang kita sama-sama saling menitipkan diri bahwa kita harapannya nanti akan berkompetisi dengan baik, melakukan demokrasi dengan baik juga. Salah satunya adalah dengan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk juga partai di luar koalisi tentunya. Dan tentunya semua komunikasi ini juga dijalin dengan sebelumnya ada konfirmasi dulu seperti biasa. Jadi kalau di koalisi perubahan kebetulan ada tim 8, di mana tim 8 ini komunikasinya intens sekali, sehingga ini sebetulnya siapapun atau ada langkah apapun yang dilakukan, misalnya Partai Demokrat bertemu dengan PDIP, bertemu dengan Gerindra, itu selalu dikomunikasikan dengan tim 8 dan juga Capres. Jadi tim 8 sudah tahu nih ya Sudah rencana tahu, ini. betul. Tim 8 baik. Tim 8 sudah tahu Gus Coy rencana pertemuan dari Gerindra dengan Demokrat. Tapi kemudian kalau Nasdem melihatnya seperti apa Gus Coy? Bagus. Jadi semua komunikasi antar pimpinan partai itu saya kira bagus. Dan itu tradisi kita dulu para pendiri bangsa ini. Meskipun beda waktu itu ya perbedaan ideologi itu menonjol sekali. Islam, nasionalis gitu kan, itu menonjol sekali. Tapi mereka tetap ngerokok bareng, ngopi bareng. Oke. Nah itu harus kita lanjutkan. Sekarang apalagi perbedaan secara ideologi nggak ada masalah ya kan, nggak ada pertarungan ideologi kita ini. Kita ini sama-sama bagaimana mengimplementasikan Pancasila. Baik. Ya dan bagaimana kita membuat strategi untuk mempercepat terwujudnya cita-cita nasional. Jadi sebetulnya pertarungannya di situ. Kemudian pilihan dari situ ada pilihan selera tentang calon kita ini siapa. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan ya, yang substantif itu tidak ada. Nah sehingga pertemuan-pertemuan seperti ini harus dijalin, dan Nasdem juga sebelumnya sudah melakukan ketemu dengan Pak Prabowo di Ambalang, ketemu di sekretariatnya. Jadi ini bagus. Yang penting semua pertemuan ini diniati, dihajati, dibingkai untuk menyejukkan suasana, bukan untuk saling mengganggu, bukan untuk merusak rumah tangga, karena masing-masing sudah punya rumah tangga. Koalisi perubahan sudah punya. Baik, Gus Coy. Koalisi PDIP sudah punya, koalisi Baik. ini Gerindra sama PKB sudah punya. Ya, baik, Gus Jadi Coy. 3 poros ini saya kira terus melakukan komunikasi. Nanti kita tawarkan program kepada rakyat, silakan rakyat yang memilih. Baik. Pak Prabowo oke, Pak Ganjar oke, Anies ya karena kami mendukung Anies ya lebih oke lagi, kan begitu. Baik. Kalau Gus Coy bilang ini pertemuannya baik, bagus, tapi jangan sampai mengganggu rumah tangga, jangan mengganggu hubungan orang. Tapi kalau saya lihat, Bang Andre, dari pantun yang disampaikan oleh Sekjen Gerindra, itu pantunnya genit loh. Itu mau menggoda atau mau mengganggu rumah tangga orang lain, rumah tangga koalisi dari koalisi perubahan ini loh Bang Andre. Dijawab sekarang atau setelah iklan? Jawab sekarang boleh. Anda tahu aja pancingannya. Nah tapi benar loh, itu pantun genit Bang Andre. Jadi gini, yang disampaikan Gus Coy maupun Diska itu tepat, bahwa ini tradisi yang baik, saling mengunjungi, saling silaturahim, ini baik bagi bangsa. Pak Prabowo itu punya hasil kajian bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi negara maju, syaratnya satu, elitnya harus solid. Elitnya harus bersatu. Jadi kita boleh beda pilihan partai, kita boleh beda pilihan koalisi, kita boleh beda pilihan presiden, tapi persatuan harus kita jaga. Jadi silaturahim kebangsaan harus kita jaga. Pak Prabowo sudah pernah berkunjung ke Pak SBY di Pacitan. Tahun lalu Mas Ketum AHY juga sudah pernah ke Kartanegara. Kemarin kami ke DPP Demokrat. Lalu tahun lalu juga Pak Prabowo pernah datang ke kantor
sekretariat Partai Nasdem, ketemu Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh juga sudah pernah berkunjung ke Hambalang. Ini kan tradisi bagus. Bahkan Pak Prabowo juga sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Bu Mega. Jadi ini tradisi bagus bagi si bangsa kita. Supaya apa? Supaya seperti disampaikan Rizka, pemilu bisa kita laksanakan dengan riang dan gembira, tanpa ada polarisasi, sehingga rakyat itu benar-benar merasakan 14 Februari 2024 nanti adalah lebarannya pemilu, lebarannya demokrasi. Gitu loh. Sehingga memang orang datang ke TPS itu dengan riang dan gembira menyambut pemimpin baru yang namanya Prabowo Subianto, insya Allah. Gitu. Nah, bicara soal pantun. Nah, kan tapi Putri, ini kita setelah tahan. pesan-pesan berikutnya. Pesannya pantun. Karena kalau bicara ini hanya sekedar silaturahmi, nggak akan ada pantun yang ngarep gitu. Termasuk juga nanti setelah jeda kita akan cari tahu. Kalau memang menurut Mbak Rizka, yang namanya Demokrat bertemu dengan Gerindra bukan karena salah satu alternatif kalau Mas Ahaye tidak terpilih menjadi pendamping dari Pak Anies. Tapi jangan-jangan ini merupakan salah satu langkah dari Demokrat juga melihat realita yang ada dari hasil survei. Pak Anies sepertinya elektabilitasnya rendah, yang tinggi sekarang Pak Prabowo, makanya dideketin. Nah, kita akan bahas saat lagi. Kalau tadi sebelum jeda kita sudah dengarkan Gus Coy, pesannya adalah boleh dialog dan sebagainya. Tapi yang penting rumah tangga jangan sampai diganggu. Nah, kalau menurut saya juga mungkin bagaimana caranya mengganggu rumah tangga orang. Pihak ketiga ini kemudian melontarkan rayuan. Rayuannya kalau dari pertemuan kemarin saya sih mendefinisikannya dalam bentuk pantun. Iya kan Bang? Gitu kan Bang? Itu pantun penuh harapan loh. Jadi gini, pernyataan Pak Sekjen Gerindra dan juga Pak Sekjennya Demokrat itu jelas lah. Bahwa pertemuan ini saling menghormati rumah tangga masing-masing, koalisi masing-masing. Partai Gerindra sangat menghormati koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS dalam koalisi perubahan. Dan kita menghormati hal itu. Dan tidak ada rencana menggoda. Partai Demokrat pun menghormati koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra dengan PKB. Itu tegas loh pernyataan dua sekjen itu. Tapi tentu dalam politik yang begitu dinamis, ya, tentu kita harus membuka segala ruang komunikasi, termasuk dengan teman-teman Nasdem, dengan Gus Coy, kita komunikasi. Pak Prabowo dengan Pak Surya, kan Pak Prabowo dengan Pak Surya itu kayak kakak dan adik. Pak Prabowo sangat menghormati Pak Surya, Pak Prabowo dengan Pak SBY juga sahabat dekat. Jadi ini komunikasi harus dilakukan. Pak Prabowo dengan Bu Mega pun harus dilakukan komunikasi, karena Pak Prabowo juga menghormati Bu Mega. Jadi sekali lagi kedatangan Partai Gerindra ke Demokrat dalam rangka silaturahim kebangsaan, ya tidak rencana mengganggu atau menggoda. Nah, dan kita harus akui Putri, seluruh dinamika kemungkinan tentu harus kita kita jaga, ya. Karena kami juga di Koalisi Kebangkitan Indonesia kan ingin juga menang. Dan kita tahu ya kalau tiga pasang calon, ya kan bisa 2 putaran. Kalaupun jadi maksudnya ini kemarin ngomong ini untuk putaran kedua, 2 putaran gitu maksudnya. Bukan. Kita kan harus realistis dan objektif serta rasional. Bahwa kalau 3 pasang kan kemungkinan 2 putaran itu ada. Kalau 2 putaran itu ada, tentu kita harapan kita kalau 2 putaran ada yang kalah siapa jadinya? Kalau ternyata 2 putaran itu ada, tentu pantun tadi berlaku. Beli alpukat pergi ke pasar beli alpukat, belinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan semakin kuat kalau Demokrat bergabung. Dan tentu harapan kita Nasdem juga akan bergabung. Gitu ya Gus Coy, insya Allah. Kalau 2 putaran yang berarti yang tersisih kemarin di putaran pertama Pak Anies. Dan Gus Coy mungkin bisa berikan pandangan ini. Ya Gus Coy silakan. Jadi itu pantun bisa sebaliknya. Kalau Gerindra bergabung dengan koalisi perubahan, ya makin kuat Mas Anies. Kan sama. Jadi ini yang penting kita saling menghormati. Gitu. Jadi enggak. Tapi Gus Coy ini kalau Bang Andri ngomongnya berarti, iya kan, yang lolos atau tersisih. Bang Andri betul, saya kira segala kemungkinan itu terjadi. Jadi karena ini kalau 3 putaran, 3 partai, 3 koalisi, untuk 1 kali putaran secara rasional kita, hitung-hitungan kita itu kayaknya nggak mungkin. Itu akan terjadi 2 putaran. Nah, segala sesuatu untuk memasuki 2 putaran itu harus dipersiapkan. Ketika putaran pertama yang untuk masuk putaran kedua
Pak Prabowo misalnya dengan Mas Anies, gitu. Nah, itu seperti apa? Begitu juga ketika yang masuk putaran Pak Prabowo dengan Ganjar, kami di Koalisi Perubahan kemana? Itu semua sejak dulu kita harus bangun komunikasi itu. Nah, sehingga ketika kita tidak ujuk-ujuk, wah dukung koalisi ini, itu kan ini ada kurang sedep lah ya. Jadi kalau sejak awal kita jalan, kita ajak komunikasi, saya kira itu nanti enak banget ketika masuk di mana. Mereka juga begitu. Ketika yang masuk itu Mas Anies, putaran kedua, Pak Prabowo tidak masuk, nah Mas Andre bisa gabung bersama kami. Dan itu enak karena sudah biasa berkomunikasi seperti ini. Jadi segala kemungkinan harus dibuka. Oke, jadi itu Mbak Rizka, ini sudah merupakan satu antisipasi menuju ke kalau terjadi 2 putaran, begitu? Betul, dinamikanya masih sangat cair lah dalam politik ini. Kita tahu mungkin sekarang sudah ada, setidaknya sudah ada 3 pasang yang kira-kira akan berlayar. Sehingga tentu kita juga, dinamikanya masih sangat cair, kita berharap pasti, tentu kalau 3 dengan kondisi saat ini kemungkinan menjadi 2 putaran. Dan juga saya setuju dengan Gus Coy tadi, jadi ini pantunnya bisa berbalik kalau nanti misalnya yang di putaran kedua ada Pak Anies kan, siapa tahu Gerindra bisa bergabung gitu. Kebetulan itu adalah semuanya masih sangat cair, dinamikanya masih sangat semuanya cair. masih sangat cair, semuanya masih sangat bisa terjadi. Betul. Termasuk juga bisa terjadi ternyata pasangannya dipilih oleh Pak Anies, bukannya Mas AHY. Kalau itu terjadi, apakah Demokrat masih ada di koalisi perubahan? Kalau ini hal yang lain, Mbak. Tentu saja kita selama ini selalu istiqomah berada dalam koalisi perubahan. Kebetulan juga koalisi perubahan ini kan diinisiasi pertama oleh Partai Demokrat dan PKS tentu saja. Karena sama-sama berada di luar pemerintahan, lalu kemudian ada Nasdem, kita semua visinya sama untuk mengusung Pak Anies menjadi calon presiden. Dan sejak awal kita sudah bilang, sudah melakukan statement termasuk dalam deklarasi yang dilakukan bahwa capres akan menentukan sendiri cawapresnya, karena kan tentu kita ingin kalau nanti Pak Anies berhasil menjadi presiden juga harus menjadi presiden yang berhasil, sehingga tentu harus ada semangat duit tunggal yang harusnya punya chemistry yang luar biasa dengan Pak Anies untuk membangun bangsa ke depan. Jadi tentu dari awal kita sudah istiqomah untuk menyerahkan sepenuhnya untuk cawapres ini adalah pada capres, termasuk juga itu ditandatangani oleh Ketua Umum kami Mas AHY. Jadi masalahnya istiqomahnya membuat masyarakat bertanya-tanya, Demokrat minta segera diumumkan, itu yang membuat kita bertanya-tanya. Tentu ini juga ada dalam deklarasi, kita tahu bahwa dalam deklarasi itu adalah salah satunya adalah untuk dengan waktu yang singkat bisa berdeklarasikan dengan cawapres. Jadi ini sebenarnya tentu ini adalah narasi lama yang bahwa kita berharap tentu deklarasi capres dan cawapres ini bisa segera diumumkan sehingga harapannya juga nanti akan lebih mudah untuk bekerja ke depan begitu. Tapi itu sebenarnya sudah ada dalam deklarasi yang udah ada dari bulan Maret 2023. Jadi ini sekarang kita sama-sama istiqomah semuanya memberikan ini untuk Pak Capres. Baik, kalau Demokrat memang klaimnya istiqomah, tapi kalau Gus Coy bagaimana melihatnya? Kalau memang hal seperti itu terjadi, Gus Coy menilai apakah Demokrat tetap setia ada dalam koalisi perubahan, Gus Coy? Gus Coy? Ya itu sudah dinyatakan istiqomah. Istiqomah itu lebih utama daripada sekian puluh kemuliaan. Jadi istiqomah itu paling mulia. Jadi pernyataan istiqomah itu yang menjadi pegangan kita. Dan secara pribadi, saya meyakini bahwa Mas AHY dengan seluruh partainya itu akan komitmen, konsisten, berpegang teguh pada kesamaan visi. Soalnya begini, Mbak, ini ada resiko. Kalau tidak bersama koalisi perubahan, maka Demokrat yang sudah mengusung tagline perubahan dan perbaikan, nanti tagline-nya itu bisa berubah kalau bergabung sama mereka. Perubahannya berkelanjutan mendukung status quo dan oligarki. Ini bisa berbahaya untuk Demokrat gitu. Baik, Bang Andre mungkin bisa berikan penutup ini. Kalau kita lihat karena itu saya meyakini bahwa ternyata Gus Coy masih
Ya, baik Gus Coy. Nah, mungkin Bang Andre sebagai penutup juga Bang Andre. Kalau kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana kemudian bertemu dengan Demokrat, sepertinya merupakan satu perencanaan bagaimana kalau 2 putaran berlangsung, langkah berikutnya juga dari Gerindra. Yang jelas Partai Gerindra sesuai dengan arahan Pak Prabowo, kita harus memastikan pemilu 2024 pemilu yang riang dan gembira, tanpa ada polarisasi, tanpa ada fitnah, tanpa ada hoax. Karena Mas Anies, Mas Ganjar adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo. Tentu kami akan terus bersilaturahim dengan seluruh kekuatan yang ada. Karena sekali lagi membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tidak mungkin satu partai atau satu kekuatan saja yang bisa membangun Indonesia. Kita harus lakukan secara bersama-sama. Insya Allah Pak Prabowo pun sekarang masih menunggu waktu dari Ibu Mega. Beliau ingin bertemu dengan Ibu Mega. Kita ingin bersilaturahim dengan seluruh kekuatan yang ada di Indonesia. Karena sekali lagi kita punya keyakinan Indonesia bisa menjadi negara maju kalau kita bersatu. Dan itu sudah dimulai dengan rekonsiliasi dan persatuan yang dicontohkan oleh Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Baik, tapi kalau kita memang mendengar Bang Andre, Mbak Diska ngomong masih serba cair semuanya, masih serba dinamis. Jadi kita lihat nanti ada kejadian-kejadian menarik apa lagi yang terjadi di antara mereka partai-partai yang memang ada di koalisi-koalisi berbeda. Bang Andre terima kasih sudah hadir dan juga berbagi ceritanya. Mbak Diska juga terima kasih. Dan juga Gus Coy terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa terlibat dalam perbincangan ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.